Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang terhormat Abi Arif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Perkementerian Unifida, yang terhormat guru-guru MTSMA Pondok Pesantren Perkementerian Unifida, yang saya sayangi orang tua saya dan adik saya, semoga sehat selalu di rumah, amin. Oke, perkenalkan di sini nama saya Muhammad B. Pertama. Di sini saya akan bahaskan presentasi saya yang berjudul tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, di sini saya akan bahaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi jadi 4 cabang. Oke, yang pertama ada perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan mempunyai makna. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang UUD, dan yang keempat adalah tidak banyak daerah diberi otomani, tidak banyak daerah yang diberi otomani khusus dari pemerintah. Oke, yang pertama, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Jepang menyerah Setelah Jepang menyerah, hal ini menyebabkan Indonesia bergerak dalam keadaan vacuum of power. Oke, vacuum of power, atau bisa dibilang tidak ada pemerintahan yang berkuasa. Oke, vacuum of power atau tidak ada pemerintahan yang berkuasa. Oke, selanjutnya di sini ada golongan tua. Golongan tua ingin secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti golongan tua ingin secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, peristiwa yang terjadi ketika mau menjadi negara Republik Indonesia. Peristiwa pertama ada peristiwa yang pertama ada peristiwa Renggas Dengklok. Yang kedua ada pertemuan dengan Jenderal. Yang kedua ada pertemuan dengan Jenderal Nishimura. Yang ketiga ada permusuhan teks proklamasi. Yang ketiga ada permusuhan teks proklamasi. Selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat pukul 10 WIB di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berarti pada dilantunkannya proklamasi itu pada hari Jumat tanggal 10 di Jalan Kebangsaan Timur nomor 59 Jakarta 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan mempunyai makna. Makna proklamasi kemerdekaan itu ada yang pertama ada aspek historis, yang kedua ada aspek hukum, yang ketiga ada aspek sosiologis, dan yang keempat ada aspek politis, yang kelima ada aspek kultural. Aspek historis adalah proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di Indonesia. Berarti aspek historis itu seperti proklamasi. Aspek historis itu adalah titik akhir penjajahan yang ada di Indonesia. Yang kedua, aspek hukum. Aspek hukum itu seperti aspek hukum adalah proklamasi merupakan keputusan politik. Berarti proklamasi merupakan keputusan politik, itu adalah aspek hukum.
contohnya aspek hukum. Aspek sosiologis. Yang ketiga, aspek sosiologis contohnya adalah proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Berarti asalnya bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Aspek politis. Aspek politis contohnya ada proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan kedudukan sejajar. Berarti aspek politis adalah bangsa yang berdaulat dan bangsa yang sejajar. Oke, aspek kultural. Aspek kultural adalah proklamasi membangun, contohnya adalah proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi. Berarti proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi. Berarti dulu bangsa Indonesia termasuk bangsa pribumi. Oke, cara yang ketiga di sini ada tentang pasal-pasal. Pasal pertama, pasal 18 ayat 1 UUD tahun 1945 menyatakan negara kesatuan Indonesia Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai perintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat kedua 1945 yang berbunyi pemerintahan daerah, provinsi dan kabupaten dan kota, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan kepemerintahan menurut akses otonomi dan tugas perbuatan. Oke, yang cabang keempat di sini ada tidak banyak daerah dari otonomi kasus dari pemerintahan. Berarti tidak banyak daerah yang dianggap otonomi. Dalam aspek historis mendapatkan pengakuan kasus khusus dari negara karena asal-usul suatu daerah. Mendapatkan pengakuan khusus dari asal-usul daerah. Dalam aspek politik sebagai upaya memengaruhi konflik berkepanjangan yang terjadi di daerah. Yang selanjutnya ada dalam aspek ekonomi karena daerah tersebut membantu ketertinggalan suatu daerah. Dalam aspek fungsional karena daerah tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan kepemerintahan. Oke, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan lain-lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.